karena parkir di muka rumah angah hasna naik ujang dulu dia pulang ini naik wala kada minum kada mencicipi tasinggung lagi tuan rumah padahal sendiri dari besaruan mulai awal kemudian karena serasa kampung kan naik kayak ulun kan makanya ulun pesannya pada dia jalan aja acara di situ ulun sangat ketenangan dengan Pak Kusyairi salah satu anggota majelis ulun yang kata tahu berjalan lagi jadi ulun nyembah turun di situ tadi ngailannya sedikit kasut lah itu berjamat karena presiden kata tahu berjalan lagi di hati sudah lawas anak mailangi kebetulan ada momen yang mulia seperti ini ulun berlewat tadi dari langgar ulun kira panitia ini berjalan aja kan sudah dipasangi juga jalan aja terus ibarat ulun menyembelih sapi itu sapi sudah berpasung mah datang gentar lagi punya panitia ada yang menelepon pulang di mana aja panitia kalau mulai mimpian kada datang aduh dia sudah nenek kadang-kadang nyamanin apa nyamanin bisa membagi awak juga pak cuma dia mamanya aku pada hakun bisa membagi awak karena aku kadang aku mamanya lah dia pernah ulun di Pemangki ditelepon oleh perguruan kayak apa acara aja apa jurnal acara ulun ini berbahan non ini diranjangan jadi jurnal perguruan juga bergajian aja kebetulan perguruan ini di Samarinda maka tadi yang ceramah di masjid kami Ustadz Muhammad dari Pemangki hanya di bastalah ceramah masa pian di Pemangki ini menurut saya aku nah ngaju punya manakah nang sikong tu kan jadi bingung maksudnya nyamanakah nang sikong tu nah kalau tahu juga dulu kan namun bisa mempergi awak oh jadi bini kenyamanan manggilnya dari ketahuan jadi imbah di telepon perguruan itulah ini ujar mamanya asli kata gini ini asli kan kadang ini nih maka saya ikut ceramah dari di Batu Mandi saya ikut berabah di Kalambu asli kan kadang ujar lu rasakan khas orang asli kan kadang ini sebaiknya berapa nih ampihan gak sudah asal bertamu aja dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif, tetapi penentu hadis dhaif, apakah hadis ini makamnya sahih, apakah ini kedudukan hadis adalah hasan atau hadis ini hadis dhaif? Mana sosoknya? Buang iunya. Bisa lah buang iunya. Kedua ini. Tapi itu hanya menurut zon mukallaf. Dalam ilmu mustalah hadis. Kadang-kadang secara hakikinya di sisi Allah Subhanahu wa taala atau kita sebut dengan aturan kitab secara nafsul amrinya kadang-kadang bisa hadis sahih bisa adalah hukumnya dhaif, hadis dhaif kadang-kadang bisa itu adalah hadis yang sahih, artinya bujur-bujur datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi perawi-perawi hadis menyampaikan apa hadis Nabi? Allah Subhanahu wa taala memberikan usia kepada umatku 1 hari dan ditambah setengah hari. Umat Nabi Muhammad berkesempatan hidup di dunia itu tengah 2 hari. Sehari setengah aja baca mata. Pian lahir tahun 88.
88 tuh macam-macam tahun bersejarah bagi ulun. Selalu nang ulun ingat karena tahun 88 ulun melangkahkan kaki dari Harway ini ke Barabai ke Pemanggi. Jadi masuk pondok itu tahun 88. Berapa tahun udah? Itu mau seorang. Berapa tahun jemaat? Nah, 33 tahun. Pian umur berapa tahun? Nah, sama umur pian. Cuman 1 hari dan setengah hari. Inna yawman inda rabbika alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Tuhan itu sama dengan 1000 tahun. 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Berarti kalau tengah 2 hari berapa tahun? 1500 tahun. Ini kita menghitung. Sekarang sudah tahun berapa? 1443. Hah? 1443. 1443. Amun 1443 itu 1500 dikurang 1443. Berapa tahun lagi? Hah? 57 tahun lagi insya Allah umat Nabi Muhammad habis di dunia. Ayo, nah anak bibir cepat deh. Ini hadis. Wah, tenang aja, Jan. Karena Tuhan lewat Rasulullah menyampaikan kalau di permukaan bumi ini satu aja masih ada manusia yang masih mengucap La ilaha illallah, dunia akan kiamat. Tapi ingat, nanti ada suatu saat, ada sebuah peristiwa kejadian besar di hadapan kita. Ada kena waktunya Tuhan membuat orang mukmin ini meninggal dunia. Dihembuskan Tuhan angin. Bila orang muslim mencium, nang kaya tercium gas beracun, matian bertahan. Ayo nang belum kawin dipikirkan nah. Berapa tahun lagi baca mati? 57 tahun insya Allah dunia ini pakai tangan kiamat. Pakai apa aja? Percayalah biar ucapan Nabi ini. Kan tidak alasan tidak percaya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Rasulullah itu tidak pernah bertutur satu kata cuapin, melainkan adalah bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, ketika datang seorang laki-laki berpakaian putih, rambutnya hirang, luar biasa, rapi, banar, kata para sahabat, kayaknya orang ini bukan orang barat gini. Cuma disambat musafir, orang ini pakaian kada kumar, baju bersih. Datang kepada Nabi. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiamat itu bila? Nah, ujar Nabi, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'id. Tidak adalah orang yang ditanya lebih alim, lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya dia yang bertakun lebih tahu. Ulun aja kata suah orang datang ke rumah bila kiamat guru bersuah. Pian paknya masuk apa takut bersuah jawab. Ada suah juga.
lalu orang nang datang lawan Nabi tadi melanjutkan pertanyaannya. Amun pian kada menjawab kabila kiamat itu terjadi, tolong pang padahkan tanda-tanda kiamat itu apa? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antara al-hufat al-urata ri'a as-sahi yatatawaluna bil bunyan. Nanti engkau lihat orang-orang yang berjalan tanpa sendal, orang yang kesana kemari kada berpakaian, pakaian cuma sekedar menutup aurat, pakaiannya compang-camping, pakaiannya buruk. Ri'a asyahi, yang dulu kerjanya cuma pengembala kambing, dulu pekerjaannya hanya pengembala unta. Ya tatawaluna bil bunyan. Orang yang kere-kere, orang yang miskin-miskin. Sekarang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berlomba-lomba bahaharatan maulah rumah, bahaharatan maulah hotel. Wah ini kalau di kampung kita biar melihat lah udah sama ya kalau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kalau tidak hilang itu, para sahabat melanjutkan pertanyaan, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pian maksud yang dulunya kada bersendal berjalan, yang dulunya cuma pengembala kambing, yang dulunya miskin? Ini adalah sindiran betapa miskinnya orang ini. Siapa mereka? Nabi menjawab, umul Arab, mereka adalah orang-orang Arab. Sugi-sugi kata jawab orang Arab. Sugi-sugi. Setelah ditemukan yang namanya ladang minyak, aduh, orang Arab sugi-sugi, banyak larang pada minyak di Makkah. Menukar banyak gini, berapa nih kemasan gini, 5 rial. Menukar pertama 2 liter 5 rial pertama. Lu kada tahu kita pertama tahu bensin aja, kita kamar-kamar lihat karena memakai hijau minyak kurang biru pertama. Sarial berapa? 4.000 lah kan? Saletarnya pokoknya larang banyu 5 rial seini ha? Pertama 2 liter 5 rial. Sugih orang Arab, waduh, kode kisah berkompetisi dengan kehidupan. Maulah kada kisah maulah hotel ada yang tingginya, ya Allah, ada yang maulah tingginya itu 800 meter. Tingginya pada sapal. Anak raja melihat pulang, maulah pulang, tingginya berapa? 1200 meter ke atas. Kita kalau di Madinah masih beradab karena pemerintahan Arab Saudi melarang kada boleh orang-orang Madinah maulah rumah tinggi pada songkol masjid. Tapi kalau di Makkah, ya Allah, Ka'bah jauh ke bawah. Kekurin ini oleh hotel-hotel berbintang, ya Allah. Ulun pejabat yang gelisah. Jadi waktu naik haji 2017 itu ya anak orang di hotel ulang tahun jam-jam. Jadi nang kayak nang di foto itu Ka'bah itu di bawah ikangnya aja, ompat di hotel situ. Ujar ulun anu sponsor ini berapa samalaman? Jadi Nabi 50 juta ini samalaman. Oh maju ulun ya.
Cuma kata bekawan kan sakamar itu. Kata tahun 2 hari pada jeki naik haji karena haji plus 4 haji plus nya mudah takdir Tuhan juga kalau lah tinggi dihitung-hitung jadi habis tol $8.000 jadi habis kayaknya pelunasannya ya Allah mah 200 juta ujar mamanya kayak apa bayar ujar ulun jangan banyak pandil kayak apa aja ujar ulun Tuhan menyuruh naik haji insya Allah Tuhan memberi duit habis sisa jadi bingung juga udah ujar ulun bilang kada punya duit jual Avanza jual motor kayak apa aja datang haji berjalanan ngerba motor lagi nah dulu berjanji pian nikah aja memandu akan orang kabul aja coba orang di orang minta anak Makkah habis masang TV kabel pas live kalau Madinah tuh nah nangis kadang-kadang gawian maulah wadai maulah pais baju legangan ulun kayak anak Makkah doakan jujur nah kadang-kadang orang minta ke rumah minta 2 kabul aja ini 2 bini nih dikabulkan nak kehendak waduh ini tantangan karangnya jujur nih maka teman setia kita teman guring kawan guring berkehendak maka ini ulun kaejar apabila sudah umrah ke Makkah marah pian lagi nih kaji hendak plus kah hendak reguler kah masalah pian wah dia ini tantangan karena butuh pakai ya Allah ulun gak ada duit bini nane kaji pian paham aja ada banyak doanya bini ulun hendak ke Makkah ulun gak ada berduit pian paham aja kan banyak duanya kalinya di bawah 2 hari datang kurang ke rumah memberi duit dia kabar dulu ulun sudah berniat karena arisan namun arisan ini guru bingung ulun menyimpan jadi menulakan pian umrah abad 2 nah kabul doa habis orang boleh ujar bini ini kan mimpi keadakan uki bintai sakit keadakan sakitnya baju lain mimpi ayo sujud syukur aja mati tulang umrah dijuri orang duit sampai waktu hari naik haji maka ujur janji pian bila kau sudah umrah bawa ulun ke Makkah ulun gak umrah lagi marah kalinya kadang mau tinggal 2 ujar ulun mana aku akan pisah lawan bini juga ulun sayang lawan bini nama masakan bini nama pasakan baju macam-macam masa ulun pulang nyaman selonganan amun reguler ulun 20 tahun macam cuma aja bini usia mati kayak pak itu kisahnya story haji plus itu kisahnya jadi ada nama pun ya di ulun kakak pian tuh kenapa digawi berumrah naik haji pulang plus pulang ini nukan motor pulang jadi jawaban adik ulun ada kan adik ulun yang beneran akhir tuh sedang jualan nama ngalanya tuh jadi ujar adik ulun tahulah pian kakak ulun itu banyak bergaduhan tuyul bumol nih kamu dijel ya Allah dan itu kisah ya Allah di Makkah luar biasa yang bangaran Mercy itu taksi nang bangaran Camry itu taksi kota baca apa motor ras kan dinas motor apa itu nah ras saja di Makkah itu yang namanya Mercy yang namanya Camry taksi sugih-sugihnya orang Arab hati-hati insya Allah 57 tahun lagi kiamat ayo nang sugih-sugih capati digunakan harta bantu agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bantu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bulan Maulid duit banyak sugih bangun terwedi ada kan tidak
Halo? Ada kan tidak? Ada kan tidak? Napa? Ayo jangan gawe, kalau mau. Orang penjual sambal masak banyak. Orang nak ambil upah memasakkan daging banyak. Palar juga kalau. Ini mahir kata buku kulitan. Amun makan pisang lawan kulitnya kada nyaman kalau. Amun sudah tarangan kayak ini kada paham juga tak lalu. Jangan macam-macam. Rugi kita kalau kada pemaulidan. Rugi kita kalau kada pemaulidan karena Rasulullah SAW menghargai. Tuhan pasti menghargai acara yang dilaksanakan seperti hari ini. Duit yang dikorbankan pada hari ini, sapi yang disembelih pada hari ini, ayam yang kita potong, itik yang kita potong, itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pernah kejadian di Palestina. Ada seseorang yang ada katuju dengan maulid. Di sini mudah-mudahan katuju bermaulid beneran. Amin. Buktinya aku aja tulak. Ya kalau Sidin itu saking muyaknya kada katujunya orang bermaulidan itu, apabila ada undangan maulid, Sidin orang asal kalah aja kalau berdiri. Tahu di sini tadi ada kan yang udah berdiri? Ada akun berdiri sini. Apa ya Pak? Ini sudah sekolah lawas kemana-mana. Ada nang sekolah ke Mesir, ada nang sekolah ke luar negeri. Boleh ke rumah beda bul. Maulid itu ya Allah. Sampai di mana ilmu pian? Ini hati-hatilah, jangan tak umpat wow. Paham gak dah? Paham gak dah? Mau paham dah Pak? Wow apa? Wahabi. Abdul Wahab Asy'arani itu pian tahulah. Murid saya sama juga. Sama dengan Datuk Alam Bayan. Cuma orang ada masih dan pengguru betul aja bedanya. Maka Madinah dikuasai oleh orang ajaran yang namanya Wahabi. Agama itu hanya Al-Quran dan hadis, titik. Itu menurut bubuhannya, tapi bubuhannya mengarang kita Pak. Bentang mereka yang namanya maulid ini. Apa nih bila seturing? Ada kartu cubahnya. Jangan umat Wahabi. Oleh karena itulah jangan sekali-kali pian ketika dasar kita ya, ketika basic agama kita lemah, paraya menuntun rujak TV. Adalah rujak TV. Ada atau tidak? Rame kada? Nah, menuntun kok tidak rame. Hati-hati. Biar tahulah. Berkuasanya Wahabi di Arab Saudi itu, ulun itu ada mengarang kitab. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah itu ribuan yang disembelih oleh orang Wahabi itu. Tapi sekarang kita ngeri, Wahabi ini duitnya banyak, masuk dalam fakultas, masuk dalam perkuliahan, diajarkan yang kayak ini. Jadi ulun berpesan, apabila basic atau dasar agama kita kada kuat, jangan nonton Roja TV. Banyak banget tuh TV Wahabi tuh. Banyak banget. Adakah 7 mereka dengan maulid? Kayak apa orang Palestina tadi? Akhirnya dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lumpuh.
kurang sugihnya mana duit banyak berobat kemana-mana keliling dunia berobat tetap ada sembuh. Lalu mencoba merenungi nasib ujar orang benerin apa maha hari sisi tapi ya kalau jalan artinya mencoba apa kesalahan ulun, apa kesalahan ulun lawan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ulun lumpuh nang kada kau berjalan ini gara-gara kada hakun umpat orang asyarakal. Makanya Habib Ali Abdurrahman Adibai mengarang ini syair maulid, mengarang radinya maulid, doanya maulid. Lihat bagi orang yang sakulah hadal Habib selalu dibawa ibarat dengan hadza. Kan arti hadza itu ini macam-macam. Amun artinya ini itu apa? Orangnya di hadapan. Ketika maulid itu dibaca dengan baik, yang membacanya baudu, khusyuk, walaupun kadang mengerti apa yang dibaca, apa makna yang dibaca, insya Allah Nabi hadir, walaupun kita kadang melihat. Dulu ayah ada pengasuh di pemangki itu ketika maulid, waktu asyrakat, di sini datang seseorang luar biasa, harumnya luar biasa, bungasnya luar biasa, berpakaian putih, memakai selendang hijau. Para kawadi di sini orangnya. Sedikit berkisah kayak itu aja. Tapi bagi orang yang mengerti, kenapa? Karena beliau adalah sanggup lahzatan langsung memandang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dulu di pamangki itu bila dasar cat itu putih, lesnya apa Pak? Jawab. Nah itu kenang-kenangan ketika ayahanda bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat pembacaan maulid di pamangki Subhan. Orang yang punya hati yang terang, orang yang punya hati bersih, orang yang punya makam di sisi Allah yang sangat tinggi, pasti melihat. Ada kita kada melihat, mun sudah kada melihat, bermodal percaya jadi apa? Nah, sekarang 12 deh. Setelah lagi. Nah, akhirnya orang tadi tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sidin tinggal berniat kaina aku bila orang asyarakal kada menghadang asyarakal lagi. Bila aku tulak orang maulid, aku berdiri mulai awal sampai habis. Akhirnya ambil ibadis tanpa diobati, kau berjalan, kau berdiri. Jadi sidin itu apabila ada maulid, tulak berdiri selama saat. Sanggup kalian? Pertanda maulid itu mah manfaat. Makanya ketika di Jawa ada seorang yang habis Quran, orang yang habis Quran 30 juz Quran di luar otak. Coba orang ini karena terompat aliran yang kada ketujuh dengan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya meninggal. Meninggalnya di mana? Meninggalnya di dalam WC. Setelah dilihati WC, orang yang dulu muha berseri-seri, muhanya putih benar, boleh diangkat, hilang, nakai haram. Mati baik, kamu tidak baik kan? Hah? Jangankan kenyataan, film aja baca matle. Kalau film tuh ada malaikat, wah baju putih, putih muanya. Bila hantu bang, bila ada hantu contohnya umah kukunya panjang, rambutnya panjang, awaknya hilang. Nah itu pertanda. Karena orang ini pernah berucap, apabila maulid ini memang bermanfaat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau maulid ini adalah menyenangkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berani mempertaruhkan imannya. Katanya kalau maulid ini memang diridai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia siap mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dibayari Tuhan, mati dalam keadaan su'ul
khatimah. Quran yang dihafal ampun siapa? Quran yang dihafal, mukjizat Nabi diturunkan kepada Nabi. Masa kita kada menghormati dengan orang yang ampunnya? Mudah-mudahan yang membaca peringatan pada hari ini dapat syafaat berkah. Mudah-mudahan rezekinya dimudahkan oleh Allah, banyakkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan berkah rezekinya, rezeki yang membawa kepada kebaikan, rezeki yang membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, janganlah Engkau ambil nyawa kami ya Allah, melainkan mata kami sudah menatap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan syafaat Nabi ya Allah saat kami sakaratul maut, berikan syafaat Nabi ya Allah saat kami berada di dalam kubur, berikan syafaat Nabi ya Allah saat kami berada di padang mahsyar, saat kami kehausan ya Allah, berikan syafaat Nabi ya Allah saat kami diproses amal kami ya Allah, berikan syafaat Nabi ya Allah saat kami menyeberang jabatan Shiratal Mustaqim ya Allah. Yang kami andalkan hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kami andalkan hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak mengandalkan sembahyang kami, karena sembahyang kami tidak khusyuk. Kami tidak mengandalkan sedekah kami, kadang-kadang sedekah kami pun tidak ikhlas. Sedekah kami cuma sedikit, ya Allah. Kami tidak mengandalkan amalan kami, amal kami cuma sedikit, ya Allah. Yang kami andalkan hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami yang hadir di tempat ini, kami tidak mungkin hadir di tempat ini kalau bukan kami mencintai Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjanji, ya Allah, al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab. Orang yang mencintai nanti akan dikumpulkan kepada orang yang dicintai. Saksikan ya Allah, kami yang hadir di tempat ini semua mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami yang hadir di tempat ini semua orang yang merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami yang hadir di tempat ini ya Allah menginginkan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami yang hadir di tempat ini ya Allah ingin sekali nanti berkumpul dengan Rasulullah di dalam surga kamu ya Allah. Apa arti dunia yang kami miliki ya Allah kalau kami tidak Engkau masukkan ke dalam surga-Mu ya Allah? Apa arti pangkat dan jabatan yang Kau berikan kami di dunia ya Allah kalau nanti kami jauh dengan kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu ya Allah, yang hadir pada peringatan ini ya Allah, yang memperingati peringatan pada hari ini ya Allah, jadikan kami semua ya Allah orang yang dekat dengan Rasulullah, orang yang dipersilahkan Rasulullah minum dalam telaga kausarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengejar keselamatan yang kekal abadi, untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi ya Allah. Ya Allah, ampuni kami semua ya Allah, ampuni kami semua ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Sampaikan roh-roh orang tua kami, roh-roh keluarga kami yang sudah meninggal kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan roh mereka ya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan roh-roh mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau selama ini kubur mereka gelap terangi ya Allah, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amankan negara kami ini ya Allah, amankan kampung ini ya Allah, amankan kampung ini ya Allah. Curahkan keberkahan-Mu kepada kami semua ya Allah. Bimbing kami ke jalan yang Engkau ridhai ya Allah, bimbing kami semua ke jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah dari kesalahan kami, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Kumpulkan kami nanti ya Allah di dalam surga-Mu ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna min ahli ta'at wa la taj'alna min ahli al-ma'siyah. Allahumma ij'alna min ahli sa'adah wa la taj'alna min ahli syaqawah. Allahumma ij'alna min ahli al-jannah wa la taj'alna min ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Ustadz. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil intisarinya dan kita amalkan.